Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Perkenalkan, saya Vina Alfiah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi Hukum Pajak Penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam materi ini, saya akan membahas dasar hukum, subjek dan objek PPH, penghasilan yang dikenakan PPH, penghasilan yang dikecualikan, biaya yang dapat dikurangkan, tarif PPH, serta PPH final. Memasuki yang pertama, yaitu dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan perubahannya. Ada 9 bab dengan 36 pasal yang membahas sejumlah ketentuan perihal pajak penghasilan. Dasar hukum PPH yang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau bisa disingkat jadi UU 7 1983. Dalam perkembangannya, Undang-Undang 7 Tahun 1983 ini mengalami 4 kali perubahan dan disempurnakan dengan 2 undang-undang lainnya, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, perubahan terkait pajak penghasilan dari tahun ke tahun di Indonesia ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Nah, perubahan-perubahan ini juga menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan. Lalu yang kedua yaitu subjek dan objek pajak. Yang pertama, subjek pajak penghasilan. Yang pertama itu ada 2, yang pertama orang pribadi, dan yang kedua warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang pertama dari orang pribadi ini adalah sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu badan. Nah, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yaitu meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang ketiga, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Ini dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambahan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, lalu agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Lalu komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Yang kedua, yaitu objek pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan atau dipergunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Lalu selanjutnya materi yang ketiga, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh dan penghasilan yang dikecualikan. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh adalah segala jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama masa pajak. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh antara lain, yang pertama yaitu gaji atau upah dari pekerjaan. Yang kedua, penghasilan dari usaha atau kegiatan yang menghasilkan laba. Yang ketiga, dividen yang diterima dari perusahaan yang memiliki saham. Yang keempat, sewa atas harta yang disewakan. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dikecualikan. Terdapat beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Antara lain, yang pertama, warisan yang diterima oleh ahli waris. Yang kedua, hibah yang diberikan oleh pihak lain. Yang ketiga, bantuan sosial atau beasiswa yang diberikan untuk tujuan tertentu, seperti pendidikan. Lalu yang keempat, yaitu penghasilan yang diterima oleh badan sosial atau badan keagamaan yang tidak untuk tujuan komersial. Selanjutnya, memasuki materi yang keempat, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan. Yang pertama, biaya yang dapat dikurangkan. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak antara lain, yang pertama itu biaya operasional usaha, seperti biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya penyusutan aset tetap, misalnya gedung, mesin, dan kendaraan. Lalu yang ketiga, biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk usaha.
Lalu yang keempat, biaya terkait kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya yang tidak dapat dikurangkan. Beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain yang pertama, biaya pribadi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, sumbangan atau donasi yang bersifat pribadi. Lalu yang terakhir, denda atau sanksi yang dikenakan oleh pemerintah atau pihak ketiga. Selanjutnya memasuki materi yang kelima yaitu tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. Yang pertama yaitu tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi, tarif PPh bersifat progresif, yang artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif pajaknya. Berikut adalah tarif yang berlaku. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 60 juta, tarif 5%. Yang kedua, penghasilan lebih dari 60 juta hingga 250 juta, tarif 15%. Yang ketiga, penghasilan lebih dari 250 juta hingga 500 juta, tarif 25%. Lalu yang keempat, penghasilan lebih dari 500 juta, tarif sebesar 30%. Nah, perhitungan PPh orang pribadi dilakukan berdasarkan penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan. Lalu yang kedua yaitu tarif PPh untuk wajib pajak ke badan. Nah, untuk badan usaha, tarif PPh yang berlaku adalah 22% dari penghasilan kena pajak. Yang berlaku untuk badan hukum dalam negeri, termasuk PT, CV, dan koperasi. Lalu yang materi selanjutnya ke-6 terkait PPh final. PPh final adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan terhadap jenis penghasilan tertentu yang dihitung dan dibayar berdasarkan tarif tetap atau final, tanpa memperhitungkan penghasilan lainnya. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh final antara lain. Yang pertama, PPh final atas penghasilan dari sewa. Tarif 10% untuk penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Yang kedua, PPh final atas penghasilan dari usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Tarif 0,5% atas omzet bagi UMKM yang omzetnya tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Lalu PPh final atas dividen. Nah, tarif final 10% yang dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak. Nah, keuntungan utama dari PPh final adalah bahwa pajak ini bersifat final, sehingga tidak perlu lagi dihitung dan dilaporkan dalam SPT tahunan. Cukup dari materi yang telah saya paparkan. Jadi kesimpulannya, PPh merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia. Memahami dasar hukum subjek dan objek pajak, penghasilan yang dikenakan dan dikecualikan, biaya yang dapat dikurangkan, tarif PPh, serta konsep PPh final sangat penting untuk memastikan kewajiban pajak dapat dilaksanakan dengan benar bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Pemahaman yang baik tentang PPh akan membantu mematuhi peraturan perpajakan dan mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar.
Akhir kata, terima kasih telah menonton mengamati penjelasan dari awal sampai akhir mengenai pajak penghasilan. Semoga dari paparan yang bisa saya sampaikan mengenai aspek-aspek penting dalam PPh ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas, baik bagi individu maupun badan usaha. Jangan lupa untuk selalu mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan konsultasikan dengan ahli pajak jika diperlukan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.